Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Apa kabar Anda malam ini? Salam sehat selalu untuk semuanya. Bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dari RRI Banda Aceh dalam acara obrolan budaya. Pemirsa dan pendengar, salah satu aspek yang tidak kurang pentingnya dalam kegiatan pendokumentasian kebudayaan daerah adalah peribahasa. Dalam hal ini, peribahasa bahagian dari bahasa dan dapat menentukan sikap juga tingkah laku dalam pergaulan di masyarakat. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan menyatakan suatu maksud tertentu, termasuk ungkapan dan perumpamaan. Di Provinsi Aceh, tentunya dalam kehidupan masyarakatnya ada peribahasa Aceh yang disebut dengan hadih maja. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh kali ini, kami akan mengangkat tema peran hadih maja dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh. Untuk membahas tema ini, saya akan berbincang dengan dua narasumber yang saat ini sudah bersama saya. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama, Bapak Asnawi Zainun SH. Beliau sebagai Ketua Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahagia sekali Selamat bisa jumpa malam. lagi Pak. Terima Ya, kasih. baik. Yang kedua, narasumber kita Bapak Muhtar Idris SH, SPD, MPD. Beliau sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Aceh, MAA Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak Muhtar Idris. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah masih semangat Pak ya walaupun malam. Alhamdulillah. Iya, baik pemirsa dan pendengar, tentunya saya akan berbincang dengan kedua narasumber ini tentang hadih maja. Sebenarnya dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah sering ini kita dengarkan hadih maja, ya Pak Asnawi dan Pak Muhtar. Apakah itu dalam ungkapan-ungkapan tertentu atau sering disampaikan oleh orang-orang tua kepada anak muda dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hadih maja itu? Saya ke Pak Asnawi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya pikir ini sudah umum dipahami oleh masyarakat di Aceh ya, bahwa hadih maja itu sebenarnya merupakan sebuah sastra lisan ya. Atau literatur lisan, sebuah ungkapan-ungkapan atau mungkin juga bisa kita sebutkan sebagai peribahasa dalam bahasa Indonesia, peribahasa yang hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat Aceh ya. Nah, hadih maja ini kan ungkapan lisan yang singkat, padat namun mengandung makna ya. Mengandung makna yang terdalam terkait dengan nilai-nilai filosofi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan biasanya diungkapkan dalam bentuk kata yang singkat padat tadi, namun dengan bahasa yang indah, kan? Bahasa yang indah mengandung unsur prosanya juga kan, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan narit mesanto. Jadi ada polanya. Dan karena itu pesan-pesan yang disampaikan oleh hadih maja ini digemari, disenangi oleh masyarakat karena bahasanya indah, singkat gitu kan, tapi memuat nilai-nilai filosofi yang sangat dalam. Itu kira-kira pemahaman atau pengertian dari hadih maja itu. Ya. Mungkin tadi, ya, silakan. Tadi Bapak menyebutkan yang disampaikan itu dalam bentuk kata-kata yang mesanto ya Pak. Mesanto atau mesanto? Mesanto Ya. Jadi kata-kata yang mesanto ini maksudnya apakah sama dengan kata-kata yang bersaja? Seperti kalau dalam bentuk berpantun abi-abi misalnya kan? Seperti, berarti mesanto itu sama dengan bersaja. Bersaja sebenarnya, yang betul bersaja ya. Bersaja. Biasanya kalau hadih maja itu Pak dalam satu kelompok kalimat itu apakah terdiri dari beberapa baris sama seperti pantun juga? Dalam beberapa ya hampir sama dengan pantun, tapi tentu berbeda antara hadih maja dengan pantun ya. Kalau pantun kan cirinya itu
biasanya 2 bait itu adalah bentuknya sampiran untuk membentuk saja, ya kan. 2 bait itu merupakan isi. Iya. Tapi di hadis maja kalau ini terbagi, ada hadis maja yang 4 baris, ada yang 3 baris, malah ada yang 1 baris misalnya. Misalnya ada hadis maja lagi cerah menan bekah, kan cuma 1 baris, ya. Lagi cerah menan bekah. Iya. Tapi ada bentuk sajanya juga walaupun hanya 1 baris. Dan di hadis maja ini kalau misalnya hadis maja itu berbentuk 4 baris, kesemuanya itu adalah ada maknanya, ada maknanya yang saling terkait, ya. Jadi hadis maja itu ungkapan yang terintegrasi dia, ya, punya nilai-nilai tertentu. Ya. Jadi lagi cerah menan bekah, Lagi itu cerah maksudnya menan apa itu Pak? Ini menggambarkan karakter masyarakat Aceh yang terbuka. Ya, kita orang Aceh ini terbuka apa adanya, ya. Ya Pak Muhtar, ya. Ini lagi cerah menan bekah. Sebagaimana retak, begitu dia nanti kalau pecahnya. Gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Iya. Seperti itu. Itu menggambarkan karakter orang Aceh yang terbuka, ya. Terbuka. Orang Aceh itu gepegah lagi gepebut lagi benar seperti itu Pak Muhtar. Ya, mungkin Pak Muhtar nanti bisa menambahkan, ya. Ya, menerjemah kalimat itu Pak. Baik, selanjutnya saya ke Bapak Muhtar. Tadi sekilas sudah dijelaskan maksud dari hadis maja Pak. betul, Pak. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan masyarakat Aceh ini tidak terlepas dari syariat Islam. Apakah itu adat, budaya dan sebagainya selalu dikaitkan dengan syariat Islam. Bagaimana dengan hadis maja ini sendiri Pak? Apakah hadis maja ini ada hubungannya dengan syariat Islam atau bagaimana? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya pikir itu sangat berhubungan dengan syariat Islam, Iya. berkaitan daripada hadis maja. Betul. Dari namanya saja hadis maja. Hadis maja ini kan khabar yang disampaikan oleh orang tua-tua terdahulu. Jadi maja itu, maksud maja itu apa Pak? Maksud maja begini, di dalam struktur kita di kampung-kampung kan ada setelah anak kan ada ibu, Iya. kemudian kan ada neneknya. Ibu daripada nenek itu kan sebenarnya kalau di Aceh namanya tu. Nah, setelah nek ada tu, kemudian ibunya lagi ada ja. Berarti hadis maja ini perkataan orang yang terdahulu yang punya nilai dan punya penafsiran yang sangat luas. Jadi di sini kata mutiaranya itu sangat banyak bisa diambil hikmahnya. Kalau dalam bahasa lain mungkin bisa disebut dengan kata-kata mutiara. Tadi telah disampaikan oleh Pak Asnawi bahwa walaupun itu satu kalimat tapi punya makna yang berganda. Mungkin kalau hari ini kita ngomongnya, berbicaranya dengan panjang lebar tapi punya makna yang sedikit, ini tentunya berbeda dengan hadis maja. Di dalam hadis maja ini wujud kadang-kadang sepenggal dari bahasanya, tapi punya makna yang sangat dalam, ya? cukup dalam. Tadi telah disampaikan. Kemudian dengan hubungan dengan syariat Islam, katakanlah ada satu hadis maja disebut menyoh rebung handa temnging, ojit ketring han dahila. Iya. Kita sudah tahu ketika rebung di pohon bambu, rumpun bambu kan ada rebung. Itu rebung itu Tunasnya ya? Tunasnya, ya tunasnya. Itu bisa kita tamsilkan dengan anak-anak, masa anak-anak. Ketika masa anak-anak ini sangat butuh perhatian kita, sangat butuh bimbingan kita. Karena ketika anak, dia masih anak, kita terus kita pantau, kita beri dengan beberapa nasihat. Sehingga ketika dia sudah dewasa, sudah jadi rumpun bambu. Ketika dia sudah dewasa, berarti karakternya itu sudah menjiwai dengan karakter yang baik. Maka disinilah fungsi orang-orang terdahulu dengan ada kata-kata hadis maja ini, atau bahasa lain juga disebut dengan narid maja. Karena hadis maja, narid maja itu sama. Ada juga orang mengatakan haba maja, ya kan? Itu khabar, berarti ada sesuatu ungkapan yang terdahulu itu disampaikan
oleh orang-orang tua yang kalimat atau kata itu masih dapat kita gunakan sampai hari ini. Begitu kira-kira. Baik, sama dengan petuah maja itu, Bapak Muhtar? Iya, sama ya? petua. Berarti sesuatu yang telah disampaikan menjadi teladan bagi kita hari ini. Kita bisa mengatakan sama anak-anak kita bahwa dari dulu orang tua-tua sudah mengatakan seperti ini. Dan ini tentu yang sudah diambil oleh masyarakat dalam pembentukan karakter bagi anaknya. Gitu. Iya, baik. Tadi memang mengenai Adih Maja ini atau petuah orang-orang tua ini mengandung makna yang cukup baik kalau memang mau kita telaah ya Bapak ya. Iya betul. Karena dalam Adih Maja itu banyak yang disampaikan itu yang bermanfaat. Iya betul sekali. Baik, kalau masalah Hadih Maja ini memang satu ungkapan dari orang tua-tua dulu untuk anak cucunya. Atau indatu kita, indatu, Ya, nenek moyang. Indatu itu nenek moyang ya. Istilah orang Aceh itu indatu. Jadi kalau disebutkan bahwa ini adalah peninggalan indatu, berarti peninggalan nenek moyang kita. Baik, saya ke Bapak Asnawi ini lagi. Nilai-nilai atau pesan-pesan apa saja Pak yang terkandung dalam Hadih Maja ini? Sekilas tadi sudah disinggung, tapi belum begitu dalam Pak. Banyak kan, Ingin hampir. kita gali ini Pak. Iya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Maja ini menyangkut semua aspek kehidupan kita di Aceh ini kan. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa dalam hadis Maja juga mengandung nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat Islam. Misalnya ada hadis Maja yang sudah sangat kita kenal yang menyebutkan misalnya adat dengan hukum kan lagi zat dengan sifat. Di adat dengan syariat, hukum dalam pengertian orang Aceh itu adalah syariat sebenarnya. Adat dan syariat itu lagi zat dengan sifat. Adat dan syariat itu seperti zat dan sifatnya, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi adat di Aceh termasuk ungkapan-ungkapan adat, ya, sebenarnya sesungguhnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai syariat. Misalnya dalam syariat kita, dalam nilai-nilai agama kan kita dilarang untuk bersikap ujub, ria, takabur. Nah, kan itu dilarang kan dalam agama kita dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang nyata. Tapi dalam Hadis Maja kemudian diungkapkan lagi, dijabarkan lagi, diperkuat lagi nilai-nilai agama itu. Misalnya disebut ujub tema'a ria tekabu, di sinan yang le urung binasa. Ini sebenarnya nilai-nilai agama, tapi disampaikan dengan bahasa yang Santuk lebih tadi dipahami, bahasa Mesanto, bahasa bersanja, dan yang pasti dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Aceh sendiri. Ketika nilai-nilai ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan bahasa yang dekat dengan budaya masyarakat itu sendiri, maka dia akan lebih merasuk dalam jiwa, dalam pikirannya, sehingga membentuk karakter. Itu dari sisi nilai-nilai agama. Jadi Hadis Maja juga mengandung nilai-nilai implementasi hukum, pelaksana hukum misalnya. Kami di MAA sudah biasa menyebutkan dalam proses menegakkan hukum di Aceh, itu ada Hadis Maja yang menyebutkan bagaimana proses penyelesaian perkara itu diselesaikan misalnya Pak Muhtar. Ada ungkapan side usui pariksa. Ini kan kalau dalam proses peradilan umum pada umumnya adalah sama dengan proses penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan dan sebagainya. Itu ada kan. Dalam memutuskan perkara juga kita harus punya ilmu dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Hadis Maja disebut menyehanapeng mekesud hantro. Menyehana ilmu hukum hamputuh. Kalau enggak punya duit, maksud kita enggak sampai. Kalau enggak punya ilmu, hukum kita enggak bisa memutuskan hukum. Jadi kita harus belajar dalam hal penerapan hukum. Itu nilai hukumnya. Dalam Hadis Maja juga ditetapkan, misalnya supaya orang-orang Aceh ini memiliki life skill, orang bilang sekarang, kan? Ini life skill. Dalam Hadis Maja disebutkan begini, menyejed bujaro, ucum duro selamat. Kalau bisa kita memiliki life skill, keterampilan, keahlian, di atas duri kita akan selamat.
Iya. Ya kan? Tapi menyehanjit bujaro kalau nggak punya life skill, nggak punya keterampilan, atra lampeto kiamat. Harta harta yang sudah disimpan, diwariskan oleh orang tua kita di dalam peti itu akan kiamat. Artinya atau orang Aceh bilang gini, dalam memilih jodoh misalnya kan. Rupa yang tidak hendak kepako. Yang jit but jaro yang gemita. Ya, Artinya rupa yang elok itu enggak dicari, rupa yang cantik itu enggak dihiraukan, dicari, tapi yang punya keterampilan yang dicari kan begitu. Banyak sekali. Misalnya hadis Majah juga mengajarkan orang Aceh supaya misalnya dalam berusaha itu memiliki orientasinya ke pasar, ke bisnis, ke pasar. Ya. Jaro bak langai, mata upasai. Jadi petani saja dalam hadis Majah diajarkan, oke, tangan kita di langai tadi. Langai itu akan alat untuk membajak dagang sawah. bajak itu ya. Membajak. Untuk membajak Tapi sawah mata itu. kita ke pasar. Pikiran kita juga. Pikiran kita ke pasar, mata kita ke pasar. Artinya ketika menanam kita harus hitung. Ini tanaman yang kita tanam ini punya nilai ekonomi tidak? Ya. Kan seperti itu. Jadi luas sekali ya. Luas sekali juga punya nilai-nilai terkait dengan pendidikan seperti dikatakan Pak Muhtar tadi kan. Yuh manteng rebung hanta tim nginging. Tajik gedring hai taila. Ini kan pelaksanaan dari perintah belajar sejak dini sebenarnya kan. Utlubul alima utlubul minal mahdi ila lahdi kan. Ini sebenarnya pelaksanaan dari hadis ini juga kan. Utlubul alima minal mahdi. Belajar kamu sejak dari ayunan. Jadi yuh matang rebung handan tim nginging ada je gedring hai tahila. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Dalam hadis Majah seperti tadi. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, berarti banyak nilai Banyak, agama, banyak sekali. nilai ekonomis, ya, nilai adat dan budaya dalam hadis Majah ini. Ada banyak. Mungkin Pak Ya, Muhtar akan bisa dilengkapi lagi oleh Pak Muhtar. Baik, silakan Pak. Iya, Bu Cun. Tadi Pak Asni sudah menyinggung tentang kearifan lokal kita di sini, termasuk di Aceh ini kan kita orang agraris ya. Nah, juga kita harus melihat dengan tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam ketika kita mau berusaha atau melakukan sesuatu. Sebagai contoh, Kak Cun, ini ada satu ungkapan bahwa yogat paksa labuh pukat. Kemudian kan tanda kilat ungkut mati. Artinya di sini kita melihat kondisi di lapangan, kita mau labuh pukat, kita mau tangkap ikan, itu kita harus lihat kondisi bintangnya bagaimana, anginnya bagaimana, itu harus kondisi alam ya betul. Ya. Jadi sudah. Kemudian karena tadi katanya tentang hadis Majahnya juga ada nilai-nilai agamisnya. Karena dilanjut dari hadis Majah itu bahwa yo mantau muda, dah harkat, dah ibadat, yogoh mati. Kita berusaha itu mencari keuntungan, mencari harta ketika kita masih usia muda. Dan kita beribadah sebelum kita meninggal. Jadi di sini ada nilai-nilai tersendiri yang terkandung dalam hadis Majah di sini. Bukan ibadah waktu tua Pak ya. Iya. Jadi kalau kita menunggu besok kapan kita berusaha, kapan kita mencari rezeki, tunggu nanti. Ini bagaimana? Juga dengan ibadat. Ketika Allah memberi umur kepada kita, ketika Allah memberi kesehatan kepada kita, jangan nunggu besok. Kalau kita tunggu besok mana tahu. Kita kan enggak tahu kapan kita meninggal. Kita kan enggak tahu. Mungkin ketika kita sudah tua, usia sudah, mungkin kesehatan sudah tidak mendukung. Maka dalam hal ini kita tidak usah menunda-nunda. Makanya oleh orang tua-tua terdahulu melalui hadis Majah ini sudah digambarkan bahwa kita jangan menyanyiakan waktu, manfaatkan yang kesempatan, waktu, tenaga, kesehatan yang diberi oleh Allah. Kita manfaatkan dari sekarang, jangan pernah kita menunggu. Berarti pergunakan waktu seefisien mungkin Betul, ya sebelum waktu itu berlalu. Karena dia akan kembali Pak ya. Baik Pak Muhtar, kita kan sekarang mendengar petuah dari orang tua atau hadis Majah dari orang tua ini disampaikan dalam bentuk
bersaja seperti tadi, Iya. kata mesantuk. Ya, kenapa nggak disampaikan dalam kalimat datar saja misalnya, kalimat biasa. Kenapa harus disampaikan dalam bentuk-bentuk hadi maja? Tujuannya apa nih Pak Muhtar? Iya, dengan bahasa yang mesantuk, nilai seninya kan ada di sini. Iya, Ya, dia hidup adalah keindahannya, seni ya. ya, ada seninya. Jadi pendidikan yang ditanamkan melalui seni. Jadi di sini ada beberapa faedah, beberapa manfaat yang dilihat. Seninya ada di situ. Kemudian mudah diingat lagi. Mudah diingat karena sudah mesantuk tadi, sudah bersaja. Apa yang disampaikan itu mudah diingat. Ketika kita wariskan kepada generasi milenial kalau hari ini. Ketika kita wariskan kepada generasi muda hari ini, mereka pun cepat nangkapnya. Mereka cepat mengingatnya. Berarti ini metode Metode yang disampaikan ya. Betul, salah satu metode. Lebih praktis dengan metode seperti ini, lebih cocok karena lebih cepat diingat dalam ingatan anak-anak muda. Betul, Generasi betul. penerus. Baik. Memang sebenarnya bisa kita dalam bentuk datar kita sampaikan. Tapi kalau dalam bentuk hadis maja ini nilai sininya muncul, nilai-nilai apa yang dia pun mudah untuk diingat. Ketika dia sudah ingat, Pak Asnawi kan juga mau disampaikan kepada yang lain atau nanti ketika ada generasi berikutnya juga dia mudahnya. Malah oleh orang Aceh ketika pada ayunan anak itu kan disisipkan. Disisipkan. Di samping anaknya itu dalam mendengar seninya, nilai seninya muncul kan. Petuah-petuah itu juga ada di situ gitu kira-kira. Ada tambahan ini dari Bapak Asnawi mengenai seni yang terkandung dalam hadis maja, Pak. Iya, sepakat dengan yang disampaikan Pak Muhtar tadi ya. Dengan hadis maja ini kan mungkin hari ini disebut dengan pembelajaran kreatif ya. Lebih kreatif. Artinya memang untuk memudahkan ya. Memudahkan orang-orang untuk mengingat. Karena saya pikir sunatullah manusia ini kan menyukai yang indah-indah. Indah. Nah ketika pembelajaran itu disampaikan dengan bahasa bersanjak seperti itu, bahasa mesantuk bahasa Aceh, ini tentu akan menarik orang untuk mendengar dan mengingat. Jadi saya pikir ini memang sebuah pendekatan yang bagus bahwa dalam kita menyampaikan pembelajaran kepada orang-orang yang menjadi sasaran dari kita dalam menyampaikan pesan ini. Ya. Baik, saya lanjut nih masih di Bapak Asnawi ini. Hadis maja ini kan banyak hal-hal yang disampaikan oleh orang tua kita atau indatu kita dahulu untuk generasi kita sekarang. Nah, apa peran ini dalam membentuk karakter masyarakat Aceh? Bagaimana ini perannya membentuk karakter masyarakat Aceh melalui hadis maja, Pak? Ya, kita bisa simpulkan bahwa hadis maja ini memiliki peran yang kuat dan penting dalam pembentukan karakter orang Aceh. Tadi kita sudah sebutkan bahwa hadis maja ini kan disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan bersanja, punya nilai seni tersendiri, tapi memiliki makna yang dalam. Dan itu disampaikan dalam banyak kesempatan dalam masyarakat kita dalam banyak upacara-upacara. Nilai-nilai filosofi hadis maja ini disisipkan. Tadi Pak Muhtar sudah menyatakan bahwa dalam kegiatan peayun anak saja, artinya menidurkan anak, meninabubukan anak itu, dalam syair itu disisipkan nilai-nilai hadis maja. Nanti Pak Muhtar akan sebutkan contohnya disisipkan. Bukan hanya di situ kan, tapi dalam misalnya ceramah-ceramah, dalam khutbah, dalam upacara perkawinan dan sebagainya, pertukaran dan sebagainya. Hadis-hadis maja itu disebutkan, diucapkan oleh orang-orang tua, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis maja itu mempengaruhi pikiran orang-orang Aceh, orang-orang Aceh. Dan karena itu kan ketika membentuk pikiran, kan masuk ke dalam jiwanya, membentuk pikiran, dan terbentuklah karakter orang Aceh melalui narid maja ini. Karena itu tadi hadis maja ini atau narid majanya disampaikan berulang-ulang oleh orang-orang tua dalam banyak kesempatan. Nah proses inilah yang membentuk karakter orang Aceh melalui
hadih maja ini, narit maja itu seperti itu Ibu Cu. Ya. Jadi banyak yang disampaikan berarti dari ayunan ya. Dari Dari ayunan. ayunan sudah diperkenalkan dengan Sudah hadi maja. diperkenalkan. Iya. Nah, sampai meninggal tadi kan ada narit maja. Sampai ke liang lahat. Yuh matang muda tak ibadat kan. Oh, taharika, tak ibadat yuh gohlo mati ya kan. Pesan-pesan itu disampaikan. Iya. Baik, beberapa contoh ini mungkin bisa disampaikan Bapak Muhtar. Iya betul. Kita di Aceh kan orang tua dalam mayunkan anak banyak sekali menitipkan pesan-pesan. Pesan-pesan itu sehingga nanti ketika anak sudah diajarkan seperti itu secara berulang-ulang, ketika dia dewasa diharapkan nilai-nilai ini terus ada dan nilai-nilai terus dipertahankan. Sebagai contoh, kita sering mendengar ibu-ibu kan, mungkin tapi sekarang kalau bapak-bapak sudah agak jarang sedikit mayunkan anak, mungkin karena alasan kesibukan. Tapi kalau ibu misalnya dikatakan, La ilaha illallah, kalimah taibah keubat hati, taduk tadong beranggapat, Allah tak ingat di dalam hati. Luar biasa. Ini kan sudah nilai-nilai yang nilai ketuhanan itu syariat sudah mengandung semua di situ. Iya, mungkin bisa diterjemahkan nih Pak Muhtar. Iya, kalimat thayyibah la ilaha illallah itu kalimat thayyibah obat hati, berarti kan Obat la hati. ilaha illallah itu untuk obat hati. Ya, obat hati. Nah, taduk tadong merangkapat posisinya kita dimanapun boleh. Apakah kita lagi kerja, pergi dimanapun, tetap Allah itu ada di hati. Ya, ini nampaknya penanaman akidah yang sangat mendalam, sehingga bagi orang Aceh itu akidah ini adalah nomor satu. Jadi ditanamkan semenjak dini sekali, sejak dari ayunan, sehingga diharapkan ketika nanti telah dewasa ini kalimah thayyibah La ilaha illallah itu tetap dipertahankan. Nah, ini contoh-contoh. Iya. Berarti banyak yang disampaikan di situ yang sesuai dengan syariat Islam, iya, yang ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Ya, kemudian juga di dalam ini misalnya disebutkan La ilaha illallah, kalimat thayyibah payung pagi. Itu menjadi sampai nanti ketika dia sudah meninggal, kalimat-kalimat seperti ini tetap dihalalkan. Berarti dalam kehidupannya diharapkan bisa dipraktekkan yang disampaikan melalui hadi maja ini. Betul. Iya Pak Muhtar. Baik, saya ke Bapak Asnawi lagi nih. Mengenai hadi maja ini Pak, di era globalisasi seperti sekarang ini, apakah masyarakat Aceh bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui hadi maja ini? Generasi muda umumnya ini bagaimana? Iya, karena hadih maja ini kan disampaikan dengan bahasa rakyat sebenarnya, dengan bahasa rakyat, sehingga hadih maja kan ini lebih merasuk ke dalam jiwa dan pikiran rakyat kan. Jadi kita sepakati bahwa pada umumnya orang Aceh ya mengerti pesan-pesan yang disampaikan melalui hadih maja, walaupun harus dimaklumi juga kan, harus dimaklumi juga bahwa ada beberapa narit maja yang kita nilai mengandung pesan yang lebih penting, yang lebih dalam. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perjelas di masyarakat kita, karena kandungan maknanya yang perlu didalami kembali. Dan juga mungkin ada beberapa bahasa Aceh yang oleh generasi muda sekarang yang sudah tidak dipahami lagi. Misalnya kan ada hadih maja seperti ini. Adat mekoh rebong, hukum mekoh purih. Ya. Adat itu bagaikan memotong rebung. Ya, kan? Jadi adat itu bersifat fleksibel, dia dinamis kalau adat. Kalau hukum mekoh purih. Banyak anak-anak muda milenial sekarang nggak ngerti purih itu apa, ya kan, purih itu apa. Nah, karena memang sudah jarang diucapkan dalam bahasa pergaulan sekarang ini. Purih itu adalah batang bambu yang sudah tua.
pangkal batang bambu yang sudah tua. Jadi Purih sifatnya berarti. purih. Nah, dalam bahasanya Kalau purih lidi Pak ya. kalau purih lidi, kalau purih itulah batang bambu yang sudah tua yang digunakan sebagai tangga untuk mengambil air nira. Ya. Jadi sifatnya sangat keras, ya kan? Sangat keras. Jadi adat mekoh rubung, hukum mekoh puri, adat jid meranggaho takung, hukum hanjit menggaro daki. Kenapa adat bisa takung lawannya bukan dalam pengertian dilanggar, tapi bisalah dikondisikan karena adat itu bersifat elastis. Nah hal seperti ini untuk beberapa kalangan kan perlu kita jelaskan karena punya makna yang lebih dalam kan, apalagi menggunakan bahasa-bahasa Aceh yang sudah jarang digunakan oleh generasi milenial. Tentu ini kadang-kadang perlu kita jelaskan maknanya ya kan. Tapi secara umum menurut saya karena hadih maja itu disampaikan dalam bahasa rakyat sendiri, dalam bahasa Aceh, tentu hadih maja ini akan lebih dipahami. Inilah kedudukan seperti kita sepakati tadi bahwa kadang-kadang hadih maja ini memang menjabarkan lebih lanjut dari nilai-nilai agama kan, dalam bahasa masyarakat kita supaya masyarakat kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, seperti itu Ibu. Iya, baik. Mungkin ada tambahan ini dari Bapak Muhtar. Iya, saya ada cuma sedikit. Pas ini juga di dalam hadih maja kan kita sering mendengar bahwa tameh sarang saring, rebuting tamu lambara. Artinya kalau kita lihat dari pengertian di sini, kalau tiang biasa di rumah Aceh, orang Aceh buat rumah panggung itu tiangnya kan dari kayu yang bulat-bulat. Iya, tapi kan tidak semua kayu itu lurus. Ya. Jadi tiang tuh boleh tidak lurus misalnya, tetapi puting itu harus dia menyatu supaya kuat. Nah di sini kan juga terjemahan dari Bhinneka Tunggal Ika mungkin. Kita memang ada beda-beda kan. Nilai-nilai tetap kita persatuan itu tetap kita jaga. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa hudib bermuafakat. Hudib itu harus bermusyawarah. Adat beragama. Maka di sini nilai-nilai adat itu di Aceh bersandingkan pada bersandingkan agama. Karena ketika hidup kita wariskan kepada anak, kepada generasi sekarang. Nah, apa yang kita wariskan? Hudib muafakat. Artinya kita selalu bermusyawarah. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala hal. Jadi kita tidak boleh meninggalkan musyawarah itu. Kita tidak boleh dari ego sektor seolah-olah kita ini paling mampu. Kita butuh. Butuh musyawarah, pendapat dari kawan, orang tua dan sebagainya. Demikian juga dengan adat, adat agama. Artinya adat kita ini tidak boleh lepas daripada panduan agama. Begitu kira-kira. Baik, Bapak Muhtar. Kita lihat generasi milenial sekarang ini. Sepertinya lebih condong ya ke budaya-budaya luar. Budaya-budaya asing. Nah, menurut pengamatan Pak Muhtar ini, bagaimana generasi milenial ini memahami atau ingin mempelajari hadih maja ini? Ini bagaimana menurut pengamatan Bapak? Ya inilah wujud tugas kita orang tua ya. Tugas kita wariskan kepada anak-anak. Kemudian anak kita itu tahu yang mana sebenarnya adat dan budaya kita sendiri. Betul. Kita tanamkan kepada anak mencintai budaya sendiri. Jangan karena alasan kita lihat punya budaya orang di luar mungkin itu tidak sesuai dengan karakter masyarakat kita. Kita masyarakat agraris ya. Di Indonesia ini kita masyarakat agraris. Kita masyarakat yang gotong royong. Tidak mungkin kita itu mengedepankan individualisme. Jadi kita bersama-sama dalam segala hal. Termasuk yang dikatakan tadi. Andaikan kita ada masalah, andaikan kita ada sesuatu yang sudah nggak tahu lagi bicara kemana, kita tanya sama kawan, sama orang tua. Kawan di sini juga tentu kawan yang dapat memberikan solusi-solusi.
kadang gini Pak Asnawi, ada anak kita mungkin dia mau tanya kepada orang lebih dewasa, mungkin agak segan. Nah, kenapa tidak? Kalau ada memang anak yang sebaya, sejenis tutor sebaya itu kan di dalam mungkin di pendidikan, di masyarakat ada memang ada anak-anak itu yang sudah mencerminkan kepribadian yang baik. Ya, berarti di sini dia bisa bertanya kepada kawannya yang tentunya yang dapat memberi solusi-solusi. Nah, mungkin begitu. Ya, mungkin Ibu Cut saya tambahkan ya. Silakan Pak. Satu sisi saya pikir kita harus memahami anak-anak muda milenial sekarang ini ya, bahwa mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita, kan berbeda. Hari ini kan kita hidup di zaman di mana teknologi komunikasi itu sudah sangat maju. Anak-anak kita, generasi muda kita kan hari ini banyak menghabiskan waktu dengan ya teknologi komunikasi seperti itu, dengan HP macam-macam kan. Nah, dalam konteks ini kita sebagai orang tua juga menurut saya kita harus berpikir untuk membangun mekanisme pewarisan adat budaya termasuk Hadih Maja ini kepada generasi muda yang sesuai dengan zamannya saat ini ya. Jadi teknologi informasi ini menurut saya harus kita manfaatkan juga untuk pewarisan nilai adat budaya. Dan saya pikir yang sedang kita lakukan sekarang ini juga bagian dari ini, kan memanfaatkan teknologi informasi kan untuk menyebarluaskan budaya adat budaya kita. Nah, hari ini saya pikir lembaga seperti MAA juga harus berpikir untuk ini bagaimana menyebarluaskan Hadih Maja ini kepada generasi muda dengan pendekatan teknologi informasi tadi. Misalnya ada Hadih Maja yang kita sebarkan melalui aplikasi-aplikasi itu kan. Nah, misalnya melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Karena anak muda kita main di sana kan, main di sana. Kalau dulu kan mainnya di Jambu Blang kan. Di Jambu Blang kan. Sesuai mungkin dengan Hadih Maja zaman dulu. Sesuai ya, atau di pantai-pantai Menasah kan. Hari ini kan mereka nggak main di Jambu Blang lagi kan, nggak main lagi di pantai Menasah kan. Mereka bermain di HP nih, di HP. Jadi di Hadih Maja itu kita sebarkan di aplikasi-aplikasi media sosial yang ada supaya nilai-nilai adat yang terkandung dalam Hadih Maja ini tersampaikan kepada generasi milenial kita. Seperti itu menurut saya. Sekurang-kurangnya Pak Asnawi, generasi muda kita ini walaupun tidak memahami arti, tetapi pernah membaca. Pernah membaca. Atau pernah mendengar. Karena sekarang mungkin kalau untuk duduk berjam-jam dengan orang tua ini mungkin waktunya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sangat sedikit yang bisa kita gunakan waktu untuk duduk bersama orang tua. Kalau dulu itu petuah-petuah yang disampaikan banyak sekali oleh orang-orang tua di Menasah, di balai-balai, tempat anak-anak muda berkumpul. Sedangkan sekarang tidak ada lagi karena sudah berubah zaman. Zamannya sudah berubah. Saya pikir ya betul Pak, sangat betul caranya seperti itu. Karena pernah saya mengatakan Hadih Maja ini, satu potong Hadih Maja, jangankan arti, dengar aja belum pernah. Jadi kan sayang sekali sebenarnya. Sayang sekali hal ini. Jadi saya ingin tahu juga ini Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh MA Aceh Besar sendiri untuk memperkenalkan kembali Hadih Maja ini kepada generasi milenial Pak. Apa saja yang sudah dilakukan oleh MA Aceh Besar? Ya, MA Aceh Besar kan menyadari bahwa kita hari ini hidup di zaman yang berbeda tadi kan. Hari ini salah satu media yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarluaskan Hadih Maja itu adalah media-media sosial yang kita sebutkan tadi. Jadi secara kelembagaan MA Aceh Besar ini punya akun Facebook misalnya Bu, yang konten di dalamnya kita masukkan Hadih Maja tadi. Dan yang sedang kita lakukan di MA sekarang bersama Pak Motar kan, dalam beberapa bulan ini di MA sendiri sudah coba kita bangun sebuah aplikasi ya, walaupun sifatnya masih internal. Di mana dalam aplikasi itu kita bisa menginput Hadih Maja yang kita temukan. Kita input aja dulu ke aplikasi yang sedang kita bangun supaya Hadih Maja ini terhimpun dalam aplikasi itu. Kemudian setelah Hadih Maja yang terhimpun itu kita anggap sudah cukup atau banyak ya, bisa mewakili
semua nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang kita diskusikan tadi, kita berharap di tahun 2022 karena anggarannya sudah kita usulkan kepada pemerintah, pada tahun 2022 itu kita bisa mengeluarkan buku, ya, buku tentang Hadi Maja. Jadi proses sekarang adalah proses menghimpun dulu, menghimpun. Nanti tentang konsepnya itu akan kita diskusikan di MAA. Ini konsep, karena hari ini harus sebenarnya sudah ada beberapa buku tentang Hadi Maja saya lihat di pasar kan. Cuman mungkin bagaimana cara kita meramu ini yang perlu kita diskusikan, dan diskusi di MAA Aceh Besar. Konsep kita adalah konsep mensyarah Hadi Maja. Jadi ada Hadi Maja, apa artinya, kemudian apa yang dimaksud dalam Hadi Maja itu kita urai, ya, kita urai. Itu semua tercantum dalam buku. Jadi nanti akan tercantum di sana. Ya. Kalau memang nanti sudah diterbitkan buku itu, jangan lupa untuk RRI Pak. Pasti, pasti. Tentang Hadi Maja ini. Iya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Muhtar? Iya. Kemudian juga kita di Majelis Adat Aceh nih MAA juga kita ada bidang kaderisasi. Pada bidang ini juga kita berfokus, difokus tentang bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan adat, budaya, salah satunya dengan Hadi Maja ini kita wariskan kepada generasi. Kemudian juga ada sejenis sayembara ketika ada perayaan-perayaan hari-hari kebesaran seperti misalnya kadang-kadang ketika Maulid juga ada, kan perayaan Maulid, supaya semua diharapkan tuh semua generasi minimal pernah mendengar. Konon lagi dada dan darah mereka kan ada yang menyukai mungkin terhadap nilai-nilai seninya, sehingga sudah sampai di tangan mereka nanti akan mewariskan lagi. Ya, kita sangat berharap kepada generasi muda kita untuk terus kita memperjuangkan budaya-budaya yang sudah ada. Iya, baik Bapak Muhtar, saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman. Di saat berpisah, saya bilang insya Allah lain kali kita bertemu. Keluar Hadi Maja di situ. Na janji na pupreh, na bijeh na pupula. Itu maksudnya apa itu Pak Muhtar? Tadi di awal Pak Asni sudah mengatakan orang Aceh itu kiban cerah menan bekah. Nah, kan berarti kalau sudah ada janjian, dia akan menepati. Nah, kalau sudah ada janjian, dia akan menepati. Nah janji, nah pre. Berarti kalau kita buat janji, insya Allah misalnya kita besok akan jumpa, itu insya Allah diusahakan. Tidak cari alasan-alasan supaya tidak menepati janji, karena menepati janji juga merupakan ajaran daripada agama. Sehingga kita juga sering mendengar sama kalimat di Aceh ini, cap di bate labang di papun, pakiban kageken hana geduka. Artinya kalau sudah memang itu cap itu distempel di batu itu tak akan lekang. Kalau dipaku dengan papan itu kan tidak akan goyang lagi dia. Maka kalau apalagi sudah pakunya besar Pak. besar, betul. Makanya kalau sudah dibuat janjian itu insya Allah diusahakan semaksimal mungkin, kecuali ada hal-hal tertentu misalnya ada sakit atau bagaimana sebagainya. Itu tak terduga Ya, Pak. tak terduga, tapi prinsipnya tetap mengupayakan bagaimana janji yang sudah dijanjikan itu insya Allah. Iya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan ini Pak. Dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh malam ini. Sebelum kita berpisah dengan pemirsa dan pendengar, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, pendengar dan pemirsa kita, tentunya dalam acara obrolan budaya ini sebagai closing statement. Silakan Pak Asnawi. Ya, Hadi Maja ini kan oleh kita khususnya orang Aceh dan pada umumnya masyarakat Indonesia kan harus dipandang sebagai sebuah kekayaan khasanah budaya kita. Kekayaan budaya kita yang beragam itu kan. Oleh sebab itu saya pikir penting ya semua elemen masyarakat di Aceh dan Indonesia ini untuk menemukan berbagai cara lah untuk mempertahankan kekayaan
khasanah budaya kita ini kan, termasuk hadis maja di dalamnya, karena peran hadis maja seperti tadi dalam membentuk karakter manusia Aceh ini sangat penting ya. Saking pentingnya saya pikir mengapa kita dalam perang itu dulu mampu bertahan luar biasa dalam menghadapi penjajah misalnya. Karena karakter yang dibentuk melalui nilai seni-seni ini, seni tutur ini, bukan hanya hadis maja tapi juga syair-syair yang lain. Misalnya syair perang sabi itu kan luar biasa kan. Nah, orang Aceh kan dikenal dengan orang yang sangat militan ya. Militan dalam mempertahankan bangsa ini, ya kan? Itu juga dibentuk melalui bahasa tutur seperti ini kan. Ada hadis maja misalnya yang menyebutkan ule ibna han solinteng, bahaya si kureng ha sosangga, nibak putih tapak, get putih tulung. Bahpih tu jageng di medan laga. Ini kan luar biasa kan pesan-pesan seperti itu ini. Itu semangat pejuang. Semangat pejuang. Dan kita tahu kan orang Aceh itu sangat militan dalam mempertahankan bangsa ini kan, bangsa ini dari penjajahan. Dan inilah harapan kami, kita semua, supaya masyarakat, semua elemen masyarakat terlibat dalam mempertahankan kekayaan adat dan budaya kita. Mungkin itu Ibu. Iya, baik. Bapak Muhtar silakan. Iya, adat dan budaya ini kan warisan. Iya. Warisan yang sudah orang sebelum kita ini sudah. Jadi tugas kita dan kewajiban kita termasuk generasi berikutnya. Nah, itu untuk mempertahankan. Karena ini juga merupakan salah satu kekayaan dari bangsa Indonesia. Kalau generasi muda, anak-anak kita ini tidak meneruskan lagi atau tidak mempertahankan, tentu ada sesuatu yang kurang. Ataupun kita termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga budaya bangsa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Asnawi Zainun SH dan juga Bapak Muhtar Idris SH SPD MPD sudah bersama RRI pada malam ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Tentunya harapan kita di lain kesempatan bisa kita bertemu lagi dengan pemirsa dan pendengar. Insya Allah. Ada sebuah pantun mengatakan kalau ada buah jamblang jangan lupa buah jambu. Kalau ada umur panjang lain kesempatan kita bertemu Pak ya. Insya Allah. Kalau orang Aceh mengatakan ada na janji na pupreh seperti tadi, na janji na pupreh, na bijeh na pula. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun berada, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Cut Zahrita undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang rao Aceh nyo hai rakan hai wari Bandung kurang lam nang ronyo danyo udik mencedara nang ro bertajaga ada hukum kanun asal terus